Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Nah, di sini saya Ayu Ariska akan menjelaskan ataupun memaparkan materi mengenai pengertian perusahaan pembiayaan syariah dan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah, dalam hal ini pembiayaan jual beli. Yang pertama, pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian, perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya saya beralih ke materi kedua, yaitu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah, dalam hal ini pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Pembiayaan jual beli ini terbagi beberapa. Yang pertama itu ada yaitu ada murabahah. Murabahah dalam perspektif fikih merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawamah atau tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli, dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Sedangkan musawamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Asli barang jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli wadiah, yaitu menjual kembali dengan harga rendah atau lebih kecil dari harga asli pembelian, dan jual beli tauliah yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian. Murabahah dalam konsep perusahaan pembiayaan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah perusahaan pembiayaan syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan, pembiayaan tambahan modal yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh atau jatuh tempo. Kemudian yang kedua yaitu salam. Salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan beberapa syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh. Akad as-salam merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya mempercepat penyerahan modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, as-salam disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih, muamalah transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan as-salam. Kemudian dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari resiko yang merugikan lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu istisna. Istisna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab, artinya buatan. Menurut para ulama, baik istisna atau jual beli dengan pesanan merupakan suatu jenis khusus dari akad bai as-salam atau jual beli as-salam. Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur.
Pengertian bai istisna adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jual beli istisna dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep istisna paralel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Heriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa. Yang pertama yaitu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal atau penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorabah yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulnya kakinya dalam menjalankan usaha. Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak, yaitu sabul ma'al, tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah menurut POJK 31 tahun 2014 yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang ketiga yaitu mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana atau mudharib turut menyertakan modal dalam kerjasama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Pembagian hasil investasi mudharabah musyarakah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. Yang kedua yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang ketiga, jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musyarik. Yang keempat yaitu musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka yusyriku syarkan syarikan syirkan atau syirkah yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok atau kumpulan. Musyarakah atau syirkah adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara mutanakisah berasal dari kata tanakishan. Mutanakishun yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah mutanakisah adalah bentuk kerjasama dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara yang lain bertambah hak kepemilikannya. Selanjutnya yaitu pembiayaan jasa. Pembiayaan jasa adalah pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas satu barang, pemberian pinjaman dan atau pemberian pelayanan
dan atau pemberian pelayanan dengan atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Yang pertama yaitu ijarah. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah mengupah, dan lain-lain. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara', al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Tujuan disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi objek manfaat transaksi. Dari segi ini, ijarah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya, penyewaan rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia atau SDM yang lazim disebut perburuhan. Mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah telah diatur dalam pasal 257 sampai 260 komplikasi hukum ekonomi syariah. Yang kedua itu ijarah muntahiyah bitamlik. Muhammad Syafi'i dalam bukunya mengatakan transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Pada dasarnya, pembiayaan akad ijarah muntahiyah bitmalik, pihak bank atau sabibul mal dapat menjual atau menghibahkan barang yang disewakan kepada anggotanya. Dalam fatwa DSN nomor 27 DSN MUI tahun 2002 menjelaskan dan memutuskan bahwa akad pembiayaan ijarah al-muntahiyah bitamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, semua rukun syarat yang berlaku pada ijarah pada umumnya berlaku pula dalam akad ijarah al-muntahiyah bitamlik. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan akad ijarah al-muntahiyah bitamlik harus disepakati ketika akad ijarah sudah ditandatangani. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan secara jelas dalam akad. Yang ketiga yaitu hawala atau hawala bil ujrah. Al-hiwala secara bahasa artinya al-intiqal atau pindah. Sedangkan secara istilah, definisi al-hiwala menurut ulama Hanafiyah adalah memindah atau penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang kepada tanggungannya atau pihak multazim. Berbeda dengan al-kafala yang artinya adalah menggabungkan tanggungan di dalam penuntunan atau penagihan, bukan al-naqlu atau memindah. Nah, maka oleh karena itu dengan adanya al-hiwala, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berhutang dalam hal ini maksudnya adalah al-muhil, tidak ditagih lagi. Selanjutnya adalah wakalah atau wakalah bil ujrah. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan dan pemeliharaan. Menurut kalangan Syafi'i, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberian kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, atau
penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Di sini kata takwil diturunkan yang berarti merujuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga yang mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Sedangkan wakalah bil ujrah adalah wakalah dengan pengenalan imbal jasa atau ujrah. Yang kelima yaitu kafalah atau kafalah bil ujrah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau dapat ditanggung. Menurut syariah, kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntunan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya dan tanggungannya.